Masaknya ini bisa 1 hari 1 malam. Pakai acar makannya. Ayam batoko dengan acar. Assalamualaikum sanak sananya, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, ketika kita berkeliling di berbagai daerah di Sumatera Barat, hal yang paling menyenangkan itu adalah ketika kita menemukan kuliner yang unik dan langka atau merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Kita jadi bertambah wawasan tentang kuliner di Minangkabau dan juga mencoba rasa yang baru yang belum pernah kita coba sebelumnya, seperti di rumah makan yang kita kunjungi kali ini. Ya, tempat makan yang kita liput kali ini namanya Tungku Ponge Lapua Meri, terletak di daerah Barula, Kabupaten Tanah Datar, tapi berbatasan dengan Kabupaten 50 kota. Dan di sini tentu saja menyajikan beraneka ragam masakan Minang, tapi yang paling spesialnya adalah masakan yang paling khas di sini dari daerah Barula, namanya Ponge Lapua, yaitu berupa ikan yang dimasak sampai tulangnya pun menjadi lunak atau lapua. Nah, ini cara memasaknya seperti ini. Nah, ditutup biar dia uapnya tidak keluar dan masaknya itu atau empuknya itu lebih bagus gitu. Dan apinya memang ketek ya nih. Apinya kecil saja, mungkin pakai baro aja ya nih ya. Wah, itu cara memasak ponge lapua ini. Biasanya isinya selain ikan apa nih? Cuma ikan aja. Ikan saja ya nih ya. Nah, ikan tuh ada daun kesambi biasanya. Ini di daun kesambi. Pangeknya itu, ikannya itu kan dimasak pangeknya itu pakai daun ini. Daun kesambi ini dia membuat rasanya jadi enak dan ada apa ya, sensasi ada asam-asamnya ya. Iya, ada asam. Ponge Lapua Barula. Nah, ini sudah masak ya. Nih. Dia masaknya ini pakai pariuk balango namanya, periuk tanah itu. Nah, itu masaknya ini bisa 1 hari 1 malam. Nah, selain masakan ponge lapua, di sini juga terkenal dengan ikan bakar dan ayam batoko acarnya. Ikan apa kok nih? Ikan nila. Oh, ikan nila ya? Iya, ikan nila. Nah, ini pembakaran pertama ya ini ya? Pertama untuk mengering apa airnya kan untuk berkering. Iya. Nah, nanti dikasih bumbu lagi. Dikasih bumbu lagi. Oh, supaya meresap ke dalam. Iya, betul. Kalau ini dipakai acar nanti ini. Pakai acar makannya. Acar makannya. Ayam batoko tadi ya? Iya, pakai acarnya dulu kan. Acarnya isinya apa? Acarnya cabai hijau sama tomat hijau sama bawang merah. Oh, Kasih asam, kasih gula, asam ya? Asam manis itu. Asam manis. Wah, mantap. Nah, ini ayam yang dibakar ini untuk ayam batokonya nanti. Jadi nantinya dimakan sama acar gitu. Ini dia ayam batoko dengan acar. Nah, ini nanti kita mau coba ini. Nah, ini menu-menunya di sini memang khas sekali ya, khas daerah Barula. Kita akan perkenalkan satu persatu. Nah, ini yang jawaranya di sini yang banyak diburu ya. Ini masakan langka juga, namanya masakan ponge lapua. Nah, ponge lapua ini ikan mas itu yang dimasak sampai lama gitu, sampai tulang-tulangnya jadi lunak atau lapua. Nah, ini bisa dimakan dengan tulang-tulangnya ini ikan ini. Kita sudah lihat tadi ya, dimasak dengan menggunakan apa balango namanya ya, terbuat dari tanah liat gitu. Masanya bisa semalaman seharian gitu dengan api yang kecil gitu, sehingga membuat tulangnya atau duri yang ada di ikan ini bisa jadi lunak gitu. Nah, ini digulai atau diponge dengan daun kesambi namanya. Nah, daun kesambi ini selain menambah cita rasanya juga ini untuk pelapisnya biar nggak angus. Nah, ini kemudian ada juga menunya yang jadi andalan di sini, namanya ayam batoko. Nah, ayam batoko ini khasnya ini dibakar begitu. Nah, dibakar kemudian disiram dengan acar di atasnya. Jadi ada acarnya itu ada cabai hijau yang diiris-iris, kemudian ada bawang juga, bawang merah, dan ada tomatnya. Kemudian disiram dengan minyak tanah namanya ini ya, dan sedikit cuka biar ada rasa-rasa asamnya gitu. Dan di sini juga ada ini favorit saya, ini gulai atau apa nih ya, gulai ya atau kalio atau cancang ya. Cancang ini ada isinya
Ya, ada isinya itu dia dicampur aja, ada cancang daging. Nah, ini ada cancang daging seperti yang di atas ini. Nah, kemudian ini babe. Nah, tapi kuahnya sama, kuah cancang. Nah, ini ada rebung juga ini sebagai tambahannya. Onde, ini seru sekali nih. Dan kemudian ada juga rendang ayamnya juga ada di sini, aneka olahan ayam yang lainnya ya. Terus ada ayam goreng baladonya juga ada. Ayam bumbunya juga ada, terus juga ada ayam gulai dan ada juga dendeng. Nah, ya dendeng lambo. Biasanya juga ada belut. Nah, tapi hari ini tidak ada belut dan ada sambalado nih, sambalado mudo atau sambalado hijau ya. Terus ada kerupuk ubi atau kerupuk braut dan itu yang sayurannya jangan lupa. Nah, kita harus makan pakai sayuran ini. Ayamnya kita coba dulu ayamnya. Monde mande. Iya, ukurannya besar juga ya. Ayamnya pertama dibakar dulu dengan bumbu gitu. Ya warnanya kecoklatan gitu ya bumbu bakarannya. Kemudian baru disiram dengan acar itu. Nah, itu. Wih, kita coba dulu dagingnya itu. Dagingnya gimana rasanya? Onde. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa seperti kayak bakar gitu. Iya, gurih terus ada aroma-aroma bakarannya itu ya menambah kelezatannya itu. Mungkin karena bakarnya ada rasa manisnya gitu ya. Iya. Manis. Ada juga dari bumbunya itu mungkin. Dari bumbunya ada rasa manisnya juga. Kemudian acarnya itu mungkin untuk memberi rasa pedas dan asam gitu ya. Sama acarnya gitu. Dagingnya sama acar ya. Wah, ini daging ayam bakarnya ini. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ayamnya ini bumbunya itu ya. Ada manisnya, gurih. Ini mirip-mirip ayam madu ya. Ya, ada sensasi manisnya itu dan mirip ayam bakar madu gitu ya. Jadi karena ayamnya ini agak ada rada manis, jadi dikasih acar. Acarnya itu cabai hijau, sama bawang segar, sama tomat. Nah, kita campur ya, gimana? Wow, acarnya ini nambah nendang rasanya ini. Udah lama. Onde. Mesti dipesan nih kalau ke Tungku Ponge Lapuak Meri ini. Nah, ini dia yang jawaranya di sini nih, Ponge Lapuak. Nah, masakan khas Barula ini ya. Nah, itu ikannya itu ikan mas ya yang dipilih untuk bahan. Jadi walaupun kepala ini kita takut biasanya karena tulang ya. Iya, kita biasanya takut makan bagian kepala karena banyak tulang-tulangnya. Nah, kita coba ini apa bisa kita makan ini. Apa benar lapuak dia? Kita coba dulu bagian itu, ujungnya itu. Onde. Bisa langsung digigit aja ya. Jadi sudah lunak gitu. Nah, lihat tulangnya. Bisa di wah ini sampai hancur ini kita gigit kan tengok saking lunaknya itu. Nih tulangnya. Wow. Dia bumbunya itu apa ya? Ada rasa asam-asamnya sedikit gitu kalau Ponge Lapuak ini. Selain gurih ya dan manis ikannya itu ada asam-asamnya. Ini dari daun kesambi ini. Daun kesambi ini memberi sensasi rasa asam. Wow. Tapi memang enaknya dimakan di dagingnya ini sama daun kesambinya ini baru enak. Tapi rasanya itu khas ya, khas sekali. Bakaran ada hangus-hangus smoky gitu. Karena dia ditutup tadi. Coba daun. Dia ditutup rapat-rapat di atasnya itu. Nah, biar uapnya itu uap yang seharusnya keluar bisa melapukan atau melembutkan ikan ini. Jadi jangan ragu ya, ada tulang ini kita makan aja. Iya. Bisa dimakan aja ya itu tulangnya. Hitam ke tulang. Iya. Nggak bakalan ketulangan. Onde. Nggak bakalan keselak tulang. Wow. Coba bagian dagingnya gimana? Karena
karena masaknya lama itu ya, jadi bumbunya itu meresap gitu ya. Apa ada selain gurih juga Ada ada rasa asam-asam gitu. asam ya dari daun kesambi. Nah itu ambil daun kesambinya itu juga enak dimakan itu bukan aksesoris ya, tapi juga pelengkap makan pangek lapua ini gitu. Nah dimakan pakai daun kesambi itu, jadi dia lebih segar rasanya, ada asam-asam segar gitu. Wow, mantap ya. Pantasan ini banyak tadi di ini. Mungkin mereka masak ke beberapa belanga setiap harinya ini, dan ini memang paling banyak dipesan ini pangek lapua ini. Juara sekali, ini mesti mencoba ya karena ini termasuk langka di Sumatera Barat. Cuma ada di sini ya, di daerah Barula ini ya, atau mungkin ada di situ juga ya. Tapi orang Barula juga yang jualan ke sana. Ya. Bisa dimakan. Iya, jadi mirip bandeng, presto atau sarden ya. Jadi mirip ikan sarden jadinya. Jadi nggak usah takut, walaupun ada tulang-tulangnya di sini bisa digigit atau dimakan gitu. Nah itulah sarden dengan kearifan lokal. Nah sardennya orang Minang, pongek lapua, ikan pongek lapua. Wah ini mesti ini harus dicoba ini. Ya tadi ya kita lihat ikan bakarnya, onde mande bumbunya ini bikin kita ngiler ya. Dia warnanya itu kuning-kuning kemerahan gitu. Wah ini dibakar dengan arang tempurung tadi itu, makanya aromanya itu jadi wangi sekali. Bumbunya royal. Nah, Coba ikannya. sama ikan tadi. Ikan nila ya. Nah ya, ikannya itu cukup besar juga ukurannya. Nah coba ikan dagingnya sama bumbunya. Baar rasanya. Pada gurih itu. Pada gurih ya. Sebab ini ada kelapa gitu. Dia bumbunya itu ada kelapa mungkin yang digiling ke bumbunya itu. Iya. Nah, ada santan kelapanya juga ada gitu. Nah, jadi kalau pakai kelapa ini kita jadi ingat ikan bakar pacak di daerah Pasaman Timur juga, bumbunya pakai kelapa juga gitu, tapi lebih kuning kehijauan, tapi ini lebih merah ya, mungkin cabenya lebih banyak gitu. Jadi ingin mencoba ikan bakar yang lain daripada lain, wajib coba ini. Nah ini sensasinya beda karena ada kelapanya dihaluskan, dicampur dengan bumbunya gitu. Pakai nasi? Iya, sama nasi, sama ikan, wah, sama bumbunya. Onde mande, mantap ya. Wah besar. Lama ya, juara ya. Batam buah makan. Nah, ini tambah nasinya. Ya. Iya, semuanya menggoda. Nah sekarang kita coba ini favorit kita juga, apalagi kalau bukan gulai cancangnya. Nah ini cancangnya ini cancang daging sapi ya. Dan juga ada pilihan babat. Nah sama kuahnya, sama. Bisa pilih babat atau pilih daging cancangnya. Terserah deh. Dua-duanya sama lezatnya. Nah, kita coba dulu dagingnya ya, daging cancang ini. Potongannya royal. Iya. Sama kuahnya. Siramkan kuahnya itu. Nah. Iya. Onde mandi. Itu dagingnya. Wow. Mulus. Mulus daging cancangnya. Dagingnya empuk ya. Dagingnya empuk. Kuahnya terus ada aroma kari gitu. Aroma karinya atau aroma cancangnya itu wajib ya. Kita lihat kuahnya aja ini kental pakai dalam bahasa Minangnya. Terus ada aroma karinya itu bumbu cancang. Kalau makan bisa pakai kerupuk. Pakai kerupuk. Nah, kita makan. Coba cancangnya sama nasi. Nah, itu. Cancangnya itu dagingnya daging dicampur dengan galeme itu ya, galeme atau lemak-lemaknya itu. Nah, itu yang membuat paling sedap itu. Nah, itu. Cancang enggak kuah? Iya, kayak nasi pakai kuah. Onde mande, sawana mantap cancangnya. Kuah cancang ini memang membuat sebagian membuat kenikmatan atau makan nasi itu lebih levelnya itu lebih naik kalau ada kuah cancang. Saya kalau beli nasi bungkus, nah ini wajib ini pakai kuah cancang ya. Minta kuah cancangnya udah, nah, karena kuah cancang itu aromanya, rasanya itu sedap sekali. Nah itu dagingnya, juga lemenya atau lemak-lemaknya itu. Onde mande, sabana sero. Wah, mantap ya, mantap banget. Jangan lupa
Makan sansang dibarengi dengan makan sayur. Nah, ini kadang-kadang kita lupa ya, masakan Padang ini juga menyediakan sayur. Nih ada sayur nih rebus, pucuk ubi atau pucuk parancih di abuih. Nah, itu harus dimakan juga sayurannya. Campur itu sayur sama sambal lado. Wah, itu mantap tuh. Onde Sabanasero. Lama. Ya, rumah makan Tungku Pongek Lapuk Meri ini buka setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dan untuk harganya murah meriah ya. Satu porsi nasi dibungkus atau makan di tempat harganya itu cuma 13 sampai 15 ribu saja. Ya, sekian dulu ya kuliner kita kali ini dari Tungku Pongek Lapuk Meri dengan masakan pongek lapuknya yang lama bana di daerah Barula, Kabupaten Tanah Datar. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.